Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Fatkur Rohman, CEO dan founder PT Benlaris Sahabat Dewata yang terfokus di Digital Marketing Agency. Jadi mari langsung saja kita sapa Bapak Fatkur Rohman. Bapak, apa kabar? Baik, Sehat. Ya, sehat. Sehat Jadi selalu ya. Di situasi pandemi seperti ini memang kesehatan yang paling penting, Pak ya. Betul sekali, itu harus kita syukuri. Benar-benar Pak, kita sudah di tahun kedua, 1 tahun setengah kita melewati pandemi ini, Betul, Pak. harus bersabar. Benar, bersabar dan harus selalu sehat ya. Kita harap juga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Iya, amin. Iya, Pak Fatkur, jadi kita ingin ngobrol seputar bisnis nih Pak, di tengah pandemi yang masih survive, masih bertahan dan bahkan masih growing gitu ya. Jadi kalau di PT Benlaris Sahabat Dewata ini bergerak di bidang apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu, silakan Pak. Ya, jadi Benlaris brandnya atau PT Benlaris Sahabat Dewata ini kita fokusnya ke digital marketing agensi atau jasa kita membantu masyarakat terutama UMKM untuk go digital ya. Apalagi pada saat pandemi saat ini semuanya serba online. Jadi kita banyak nih masyarakat kan masih awam nih ya, gaptek segala macam. Jadi nggak perlu khawatir, jadi kita membantukan mereka untuk go digital mulai dari web, sosmed, iklan dan lain-lain, desain, video. Nah, jadi fokusnya kita ke arah digital, kebutuhan digital kita bisa bantu semua. Iya. Jadi memang cocok dan tepat ya Pak ya di tengah situasi pandemi seperti ini yang kita semua dialihkan ke digital, go digital gitu ya. Jadi memang dari Benlaris ini hadir membantu masyarakat dan ini fokusnya ke siapa Pak? Fokus kita dari awal kita pembentukan kita memang fokusnya di UMKM ya. Jadi usaha kecil, menengah ya, itu yang kita bantu. Bahkan juga ada mikro kadang-kadang karena memang kita di sisi lain kan kita harus membantu di masyarakat apalagi pada saat pandemi ya. Jadi mulai dari sisi harganya, kadang dari sisi cara pembayaran itu kita apalagi pada saat ini ya itu sangat-sangat fleksibel sekali. Karena bagaimana mereka tetap bisa jalan. Karena pada saat pandemi ini kan shock mereka, yang dulunya nggak terbiasa online harus dipaksa online. Sedangkan mereka fokusnya jualan, bikin produksi misalnya, bikin produk mereka sehingga nggak sempat ngurusi digital. Akhirnya kita bantu, kita fokus ke digital marketingnya, biarkan UMKM atau masyarakat pebisnis itu fokus ke bisnisnya gitu. Nah itu seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir memikirkan bagaimana caranya promosi gitu ya. Saat ini memang online yang masih berpotensi Pak. Betul. Kalau Benlaris sendiri ini hadir sejak kapan Pak? Kita hadir secara legal PT-nya kita buat di September 2019. Namun sebelum itu aktivitas kita operasional sudah berjalan. Misalnya benlaris.com itu kita buat di tahun 2017. Namanya ini ya. Jadi sebenarnya kita sudah hadir kalau dikatakan bisa 5 tahunan lah ya. Tapi memang secara legal PT kita di 2019 kita hadir melayani masyarakat dan secara legal ya. Apalagi punya kantor di sini kita sejak Mei ya, sejak Mei 2020 itu lagi pandeminya lagi tinggi-tingginya, malah kita bikin kantor di sini. Nah ini saya penasaran Pak, ini menarik karena biasanya di tengah situasi sulit seperti ini di pandemi bahkan masyarakat banyak pelaku bisnis ya down bahkan gulung tikar ini membuat kantor, artinya perusahaan PT Benlaris ini grow ya Pak ya di tengah pandemi ini atau bagaimana? Atau ada fluktuasi tetap ada karena kita mau nggak mau di daerah pariwisata, tetapi bagaimana kita tetap bisa survive dan bisa tetap melayani, dan klien kita ya akhirnya kita coba ekspansi selain misalnya UMKM, perusahaan-perusahaan besar atau misalnya government. Tahun ini kita mengarah ke government, tapi tetap UMKM tetap kita layani. Sehingga kita memang harus kreatif dan inovatif di tengah pandemi. Ada strategi khusus apa untuk tetap bisa survive dan bahkan bisa berkembang? Iya, kalau di pandemi ini saat melanda kita ya, yang pertama kita harus tetap menjaga semangat kita, terus kita tetap harus tetap belajar, berbagi tetap harus dilakukan untuk saling menyemangati dan memberikan motivasi ke teman-teman yang lain. Baik berbagi kan nggak harus berupa materi ya, meskipun berupa materi kita lakukan, berbagi semangat itu yang kita lakukan. Selain hal-hal yang teknis ya, misalnya menurunkan biaya operasional, terus menggencarkan promosi, hal-hal itu kita lakukan. Tetapi kita harus ingat ada faktor X yang lain ya, kayak tadi berbagi, terus kita ibadahnya ditingkatkan lagi, hal-hal itu juga perlu kita lakukan. Harus balance ya Pak ya? Iya, betul.
Pak, jadi sejak 2019 ya ada PT, kemudian 2020 ada kantor. Jadi dibandingkan 2019, 20 dan 2021 itu peningkatan dan penurunannya seperti apa, Pak? Jadi memang kalau dari 2019 itu memang belum ini ya, belum ada corona gitu kan. Iya. Di 2020 ya, karena memang banyak klien kita tuh di hotel, di bidang pariwisata lah ya. Memang pada saat 2020 itu kita memang diakui kita ada sedikit penurunan di sana ya. Tetapi kita harus dengan cepat belajar, masyarakat seperti ini, marketnya seperti ini. Akhirnya kita rubah pasar kita ya, tetap melayani UMKM tetapi kita ekspansi keluar Bali, misalnya kita nyari klien di Bali, terus juga UMKM tetap kita bantu karena banyak mereka misalnya, Mas saya ini nggak ada pemasukan 7 bulan, gimana Mas? Udah nggak apa, kamu punya uang berapa atau punya budget berapa, kita bantu. Ini salah satu dedikasi Benlaris untuk membantu masyarakat terutama di Bali ya. Di saat seperti ini ya kita membantu mereka dengan cara kita gitu kan. Jadi itu yang memang ya kita lakukan. Intinya biar sama-sama jalan bareng kan gitu. Di 2021 ini lebih perjalanannya lebih ringan atau lebih berat dibandingkan 2020 yang kita baru menghadapi pandemi? Ya, kalau 2021 kita bisa lebih jelas lagi ya melihat petanya dan juga dari sisi sales ya, penjualan kita juga sudah meningkat daripada tahun 2020. Ya tadi karena memang kita harus belajar dari 2020 ya, dan juga 2021 ini meskipun saat ini nih lagi diketatkan lagi ya, tapi kita karena tadi kita harus belajar dari hal sebelumnya dan kita harus tetap optimis dan tadi jangan berhenti kita berinovasi, berkreativitas dan tetap berbagi tadi yang penting. Ya, karena pandemi ini benar-benar mengajarkan kita untuk tetap dan terus berinovasi ya, Mas ya. Iya, betul sekali. Jadi tantangan tentu ada ya. Ini betul. Tidak mudah mengenalkan digital kepada masyarakat tentunya yang awam ya. Itu seperti apa tantangannya, Mas? Jadi tantangannya memang pemirsa Bali. Jadi banyakan itu misalnya UMKM nih ya, ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak, mereka gimana sih misalnya desain itu susah sekali edukasi. Sehingga kadang-kadang saya juga sering juga ngisi workshop sama seminar ya. Jadi baik secara online ataupun offline dengan menjaga protokol ya kita ajari dengan sabar mereka ya, edukasi. Kadang-kadang dari sisi mindset mereka belum siap. Mindsetnya itu yang kita kadang edukasi mereka, apa sih pentingnya punya web ya, apa sih pentingnya kita di sosial media itu terus berpromosi, di YouTube misalnya kita harus bikin video dan lain sebagainya. Itu memang kita edukasi akhirnya sampai mereka paham dan mau menjalankan itu, karena tidak semua orang pada saat ini go digital tuh bagus bla bla bla, tapi nggak semua orang bisa juga. Kadang-kadang mindsetnya juga masa sih gitu. Nah ini yang kita juga tantangan juga untuk mengedukasi. Jadi kita harus edukasi tadi memang. Jadi sebenarnya masyarakat yang tidak mau karena dia tidak tahu, itu jangan sampai dia tidak tahu. Betul. Tapi dengan mereka diedukasi, diberikan pelajaran dan pemahaman, mereka akan terbuka mindset. Iya betul. Dan itu saya buktikan ketika saya coba waktu 2020 ya, saya keliling dari toko-toko ini, Pak. Saya masuk langsung ke mereka, ngobrol gimana bisnisnya, terus wah ini turun sampai 80%, terus gimana cara marketing mereka selama ini. Ternyata memang yang turun-turun drastis ya, bahkan sekarang tutup itu memang dia nggak mau berubah. Masih pakai pola yang lama. Iya betul. Sedangkan ada yang nggak ada perubahan atau turunnya sedikit, ya karena dia sudah memakai cara-cara digital. Nah ini memang kita harus sadarkan masyarakat, ayo kita move on dari gaya lama gitu kan. Jangan kita itu berharap ada normal kembali seperti dulu. Jangan berharap ya, anggap aja itu mantan yang sudah berlalu gitu. Betul, jadi fokus ke fokus apa yang saat ini terjadi. Betul gitu ya. Karena mungkin masih nyaman dengan sistem konvensional gitu. Iya, betul. Jadi ketika akan beralih ke digital masih butuh pendampingan juga gitu kan. Mas Faktur, jadi melihat situasi saat ini ya, agent untuk digital marketing juga tidak sedikit di Bali gitu ya. Melihat kompetitor seperti apa ini, apa sih keunggulan dari Benlaris sendiri gitu untuk tetap bisa eksis saat ini? Iya. Jadi memang apalagi saat pandemi saat ini ya, itu usaha digital marketing agensi ini memang seksi ya. Jadi saya lihat banyak pertumbuhan. Orang-orang personal sendiri pun tanpa perusahaan kan dia bisa juga membuat seperti itu kan. Ataupun yang sudah established, memang yang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun ada. Tapi bagaimana dari sisi kita ya Benlaris itu layanan yang terpenting ya. Layanan. Tidak hanya kita misalnya bikin website atau misalnya desain yang bagus, tetapi bagaimana kadang-kadang nih
kita memberikan advice atau nasihat-nasihat tentang misalnya bisnis mereka. Ya. Target marketnya kemana Bu? Misalnya kadang-kadang mereka nggak tahu. Oh iya iya. Iya. Kan ini edukasi bisnis sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau kita cuma orang programmer bikin web atau misalnya desain belum tentu bisa memberikan nasihat atau istilahnya apa ya? Saran-saran lah ya. Rekomendasi Bisnis. gitu ya. Oh Pak, ini memang harus target marketnya misalnya milenial nih misalnya. berapa, Terus misalnya layanannya Pak harus ada ini Pak. Jadi mereka dari sisi selain teknis digital ya, dia tahu fundamental bisnisnya juga. Coba kita arahkan seperti ini Pak, seperti ini sehingga mereka kadang-kadang cukup terbantu dari situ gitu. Karena mungkin yang sebelumnya belum terpikirkan gitu ya Mas ya. Oh iya, Jadi iya. ketika kita kasih saran, kasih pertimbangan gitu ya. Iya. Jadi mereka paham, oh ini target marketnya kemana gitu. Iya, kadang-kadang ada ide baru dari mereka, ya kita kasih sumbangsi ke Iya, arah betul, sana betul, untuk betul. bisnisnya selain di luar layanan yang kita berikan itu. Ya, jadi memang service ya, Iya, full memang itu yang service-nya harus ini kita memang dari tingkatkan. Benlaris ini yang diutamakan. Nah di situasi pandemi ini ada harga khusus nggak Mas untuk mungkin klien baru gitu yang ingin nyoba bergabung di Benlaris atau bagaimana? Ya betul. Jadi memang pandemi ya dari kemarin itu memang kita merombak juga dari sisi harga ya. Misalnya yang dulu misalnya bikin web itu minimal bisa 5 juta, 3 juta ya, kita ada paket yang untuk UMKM yang benar-benar di saat pandemi itu dimulai dari 1 jutaan udah bisa itu kan. Tergantung nanti kan kebutuhannya seperti apa. Yeah. Misalnya kayak sosmed, kadang-kadang kita tanya, punya budget berapa gitu. Oh saya bisanya sekian, oke kita sesuaikan gitu aja. Yang penting dia jalan dulu aja gitu. Ada lebih ke komunikasi dan membantu masyarakat ya. Ya, intinya ada unsur itu juga sebenarnya. Toh nanti juga ketika kita ada klien yang besar yang dia juga bisa membayar lebih, itu sudah cukup bagi kita. Iya, luar biasa. Gitu. Dan tadi juga sempat disinggung sedikit akan ngajak kerjasama pemerintah ya, mulai tahun ini ya. Ya, di tahun ini kita memang menyasar ke government memang. Jadi ada harapan pada pemerintah nih, seperti apa? Ya, kita memang pada saat pandemi ini yang punya duit pemerintah sekarang ini kan. Memang kita tidak berharap bantuan apa-apa, tetapi kita coba maju ke pemerintah, kita mengajukan penawaran dan layanan dan alhamdulillah di tahun ini kita menghandle ya salah satu pemerintah kota yang ada di Kota Denpasar, kita handle media analitik, sosial media analitik. Kita menganalisa isu-isu yang ada di Kota Denpasar dan memberikan saran-saran apa aja sih yang perlu disampaikan pemerintah ke masyarakat, misalnya dari sisi desainnya, dari sisi pesan-pesannya apa aja, agar masyarakat juga merasa diuntungkan dari situ karena dapat informasi yang lebih jelas. Edukasi publik juga. Edukasi ya? publik, jadi kita ke arah sana. Ya. Mas Faktur, mungkin terakhir sebagai closing statement di situasi sulit ini banyak pelaku bisnis yang down yang tadi saya bilang ya, mungkin bahkan tidak siap gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman dan pemirsa di rumah yang saat ini bisa kita lakukan di situasi pandemi seperti apa? Ya, jadi pemirsa di Pulau Bali ya. Jadi yang pertama yang harus kita tekankan, kita tetap semangat dan bisa beradaptasi. Jadi sekarang ini yang menang bukanlah yang besar, bukanlah perusahaan yang lama atau perusahaan yang lebih dulu ada, tetapi apa? Yang bisa beradaptasi. Meskipun Anda baru berusaha misalnya dari dulu pariwisata langsung switch ke bisnis apa, tetapi kita bisa beradaptasi, kita go digital dan itu bisa kita manfaatkan. Dan nanti silakan mampir nanti ya ke kantor Benlaris, kita bisa free diskusi tentang digital marketing. Feel free nanti bisa diskusi dan kita berharap bisa kolaborasi dan memajukan ekonomi Bali bisa bangkit. Itu terutama. Kita cukup sedih ya karena memang penghasilan terbesar di Bali masyarakat pariwisata, betul, iya. Pariwisata benar-benar. Dan kan betul. Digital salah satu solusi bagi Bali untuk bisa bangkit kembali dan sebenarnya. salah satu strategi untuk tetap bisa bertahan ya Mas Iya, ya. betul sekali. Jadi sekian pemirsa, bisa mampir ke Benlaris jika ingin konsultasi ya. Bisa. Diskusi, sharing gitu. Free, gratis, datang ke sini kita sediakan kopi teh ya. Luar Kita biasa. diskusi Baik. apa yang bisa kita bantu nanti. Baik. Mas Fatul, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Sehat-sehat ya. sama-sama. Sehat-sehat, semoga kita selalu jaga protokol kesehatan dan sehat selalu. Betul sekali, jadi pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Baik pemirsa, demikian tadi Bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Nairi, sampai jumpa. Om Santi Om. Terima kasih. Terima kasih.